Setelah Luming melompat ke pusaran, dia merasa pusing dan semakin bingung. Lambat laun, dia jatuh ke dalam kegelapan dan tidak bisa merasakan apapun. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Luming perlahan-lahan sadar kembali. Dia perlahan membuka matanya. Matanya menampakkan perubahan-perubahan dalam hidup, seolah-olah dia pernah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Dia benar-benar mengalami 9 kehidupan dan 9 reinkarnasi. Mungkinkah reinkarnasi itu benar-benar ada di dunia? Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi emosi yang rumit. Pada saat ini, serangkaian gambaran muncul di benaknya. Dia ingat segalanya. Dia meminum sup mengpol, melompat ke pusaran air, dan jatuh ke dalam kegelapan. Setelah itu, dia mengalami 9 kehidupan. Dalam kehidupan pertamanya, ia dilahirkan dalam keluarga jenderal di Kekaisaran. Sejak usia muda, dia memimpin angkatan darat berperang dan menaklukkan dunia. Ketika dia berusia parubaya, dia menjadi jenderal pembela kekaisaran, yang memiliki banyak pasukan di tangannya. Namun, dia dicurigai oleh kaisar dan dia membunuh Luming atas tuduhan palsu. Kemudian, dia bereinkarnasi. Di kehidupan keduanya, dia menjadi seorang sarjana dari keluarga miskin. Dia bertekad untuk menjadi pencetak gol terbanyak, tetapi dia jatuh cinta dengan putri keluarga bangsawan ketika dia menjadi pencetak gol terbanyak. Pada akhirnya, dia diam-diam dibunuh oleh keluarga bangsawan. Dan kemudian, itu adalah kehidupan ketiga. Dalam kehidupan ini, ia menjadi orang biasa, penduduk desa kecil. Dia menikah dan memiliki anak. Laki-laki bekerja di ladang, sedangkan perempuan menenun. Pada akhirnya, ia memiliki rumah yang penuh dengan anak dan cucu. Rambutnya putih, dan dia meninggal karena usia tua. Kehidupan keempat. Kehidupan kelima. Dalam kehidupan kesembilannya, dia menjadi orang tak berguna yang tidak bisa membangkitkan garis keturunannya. Garis keturunannya digali oleh kekasih masa kecilnya, dan kemudian dia secara tidak sengaja mendapatkan kuil tertinggi dan memulai jalur perang. Kemudian, ketika dia membangunkan garis keturunan ketiga mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Dia tiba-tiba terbangun, seolah reinkarnasinya telah berakhir. Kehidupan kesembilan adalah pengalaman saya sendiri, dan persis sama dengan pengalaman saya sendiri. Apakah benar ada reinkarnasi di dunia ini, atau apakah saya telah membangkitkan ingatan 8 kehidupan sebelumnya? Lu Ming bergumam. Dia kaget dan bingung. Dia tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Lalu, apakah hidupnya juga salah satu reinkarnasi? Apakah semua yang dia alami selama ini nyata atau palsu? Anak kecil, aku tidak menyangka kamu akan bangun setelah mengalami 9 kehidupan. Ini benar-benar di luar dugaanku. Pada saat ini, sebuah suara tua memasuki telinga Luming. Jantung Luming berdetak kencang. Dia kemudian melihat sekeliling. Dia berada di ruang rahasia yang besar, dan seorang lelaki tua berbaju hitam sedang berjalan ke arahnya. Senior, siapa kamu? Luming menangkupkan tinjunya dan berkata, dulu, semua orang memanggilku Samsara. Orang tua itu tersenyum. Reinkarnasi. Anda adalah kaisar reinkarnasi. Luming tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pikirannya perlahan menjadi jernih. Mungkinkah kaisar reinkarnasi masih hidup? Baiklah, bisa dibilang begitu. Tapi sekarang, itu hanya secercah jiwa. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Luming melihat lebih dekat dan menyadari bahwa pihak lain bukanlah entitas fisik. Itu lebih seperti bayangan atau segumpal jiwa. Samsara senior, apakah memang ada samsara di dunia ini? Luming bertanya. Dalam benaknya, pecahan 9 kehidupan itu terlintas dari waktu ke waktu. Apakah reinkarnasi benar-benar ada di dunia ini? Aku tidak tahu. Kaisar reinkarnasi menghela nafas. Kamu juga tidak tahu. Luming bingung. Dikatakan bahwa kaisar reinkarnasi mengendalikan hukum reinkarnasi, yang merupakan salah satu hukum terkuat di dunia. Itu setara dengan hukum kekacauan. Apakah dia tidak tahu tentang reinkarnasi? Lalu, apakah 9 kehidupan yang dialaminya itu nyata atau palsu? Bagaimana bisa begitu nyata? Si kecil, apakah kamu ragu dengan pengalamanmu sebelumnya? Sebenarnya, itu bukanlah reinkarnasi. Itu hanyalah cerminan dari lubuk hatimu yang terdalam. Anda bisa memahaminya sebagai semacam ilusi, atau lebih tepatnya, bisa juga membangkitkan kenangan kehidupan Anda sebelumnya.
kata Kaisar Reinkarnasi. Jadi tidak ada reinkarnasi di dunia ini. Lu Ming menghela nafas lega dan pikirannya kembali tenang. Sulit untuk mengatakannya. Mungkin ketika kultivasi saya mencapai tingkat yang cukup tinggi, saya benar-benar bisa bereinkarnasi. Sayangnya, tingkat kultivasi saya tidak cukup tinggi. Kaisar Reinkarnasi menghela nafas dan menatap Lu Ming. Anak kecil, siapa namamu? Kamu adalah orang pertama yang bangun di grupmu. Saya pikir orang terkuat di antara Anda harus mengalami ratusan kehidupan sebelum bangun. Kamu sungguh aneh. Saya Lu Ming, senior, sudah berapa lama saya di sini? Lu Ming bertanya, kamu sudah di sini selama 3 bulan. Kata Kaisar Reinkarnasi, 3 bulan, itu bagus. Lu Ming merasa lega, dia telah mengalami 9 kehidupan, dan rasanya seperti dia telah mengalaminya dalam waktu yang lama. Dia telah memahami kehidupan berbeda dari 9 kehidupan. Ia masih takut, namun kenyataannya ia juga sudah mengalaminya sejak lama. 3 bulan masih baik-baik saja. Senior, apakah kamu membangun makam ini? Ada juga mata air kuning yang tak berdaya dari sebelumnya. Lu Ming kemudian menanyakan banyak pertanyaan. Dia sangat penasaran. Tentu saja tidak. Saya hampir kalah dalam pertempuran itu. Kemudian, seorang guru yang tiada taranya datang ke sini dan membangunkan sebuah makam untuk saya. Dia juga menyelamatkan secuil jiwaku. Segala sesuatu di luar dilakukan oleh master itu. Mungkin dia tidak ingin aku menyia-nyiakan pengetahuan hidupku, jadi dia meninggalkan kuburan untukku mewariskan warisanku. Kaisar Reinkarnasi menjelaskan, seperti yang diharapkan. Lu Ming bergumam. Dia pernah mendengar tentang legenda itu sebelumnya. Dikatakan bahwa setelah Perang 100 Klan, seorang ahli yang tak tertandingi datang ke medan Perang 100 Klan dan mengolah 9 kaisar agung terkuat ke dalam 9 kuburan. Kaisar bela diri 1000 pembunuh dari rumah 1000 pembunuh telah memasuki salah satu makam kaisar agung dan memperoleh warisan. Tampaknya ketidakberdayaan di akhirat sebelumnya memang palsu. Itu adalah jebakan yang dibuat oleh ahli yang tiada taranya itu. Lu Ming, kamu mengolah tubuh tempur 9 naga, kan? Omong-omong, Anda memiliki hubungan dengan pakar yang tak tertandingi itu. Pakar itu adalah salah satu dari 10 binatang perang teratas, 9 ulat sutra iblis yang hidup. Kata Kaisar Reinkarnasi, 9 nyawa ulat sutra jahat. Lu Ming terkejut. Menurut Dandan, 10 monster perang teratas semuanya telah terbunuh dalam pertempuran sejak lama, tapi sekarang tampaknya segalanya tidak sesederhana itu. Melalui cara khusus, Dandan berhasil mempertahankan hidupnya. Setelah itu, Lu Ming melihat Titan Longhorn. Dia mendengar bahwa 9 nyawa ulat sutra iblis itu masih hidup. Mungkin, banyak dari 10 monster perang masih ada di dunia ini. Sayang sekali, sayang sekali. Pada saat ini, Kaisar Reinkarnasi memandang Lu Ming dengan hati-hati dan menghela nafas. Senior, sayang sekali. Lu Ming bingung. Anda adalah orang pertama yang bangun setelah mengalami 9 kehidupan. Anda bisa saja menerima warisan saya, menguasai domain reinkarnasi, dan kemudian memahami hukum reinkarnasi. Sayangnya, Anda telah memahami domain kekacauan. Kekacauan dan reinkarnasi adalah salah satu dari 10 hukum terkuat di dunia. Sama seperti gunung yang tidak dapat menampung 2 harimau, mereka sulit dikendalikan dan digabungkan pada saat yang sama. Kaisar Reinkarnasi menghela nafas dan menjelaskan secara rinci. Penggarap, setelah berkultivasi ke alam tertentu, dapat mengendalikan banyak hukum pada saat yang bersamaan. Namun, ada 10 prinsip utama di dunia yang sulit dikendalikan pada saat yang bersamaan. Sejak zaman kuno, hanya orang jenius langka dan talenta tiada taraf yang bisa mengendalikan salah satu dari mereka. Tidak mungkin mengendalikan 2 atau lebih. Setelah mendengarkan penjelasan Kaisar Reinkarnasi, Lu Ming merasa hal itu sangat disayangkan. Di saat yang sama, dia terkejut. Di dunia, sebenarnya ada 9 undang-undang yang setara dengan kekacauan. Di masa lalu, Lu Ming tidak mengetahui hal ini sama sekali. Sepertinya dia masih tahu terlalu sedikit. Senior, mungkin di masa depan, akan ada seseorang yang cocok untuk warisan senior. Kata Lu Ming, meski sayang, dia hanya bisa menyerah. Dia tidak mungkin melepaskan domain kekacauan dan beralih ke reinkarnasi, bukan? Itu tidak mungkin. Tidak ada waktu lagi.
Gumpalan jiwaku ini tidak akan bertahan lama. Kaisar reinkarnasi menghela nafas. Kemudian, benda mirip kristal muncul di tangannya. Hukum berputar di sekelilingnya dan itu sungguh luar biasa. Lu Ming melihatnya seolah-olah sedang melihat dunia yang benar-benar baru. Lu Ming, inilah inti duniaku. Itu berisi semua warisanku. Ambil. Jika Anda bertemu orang yang cocok di masa depan, bantu saya menyebarkannya. Ini permintaan terakhirku, kata Kaisar reinkarnasi sambil menghela nafas. Fakta bahwa seorang Kaisar Agung telah jatuh ke dalam kondisi seperti itu sungguh menyedihkan. Senior, Lu Ming pasti akan menemukan penerus yang paling cocok untukmu dan menyebarkannya. Tatapan Lu Ming tegas. Dia kemudian mengambil inti dunia dari Kaisar reinkarnasi dan menyimpannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak. Kaisar reinkarnasi tersenyum dan berkata, anak kecil, karena kamu adalah orang pertama yang bangun, bagaimana aku bisa membiarkanmu kembali dengan tangan kosong? Tombak reinkarnasi ini untukmu. Telapak tangan Kaisar reinkarnasi bersinar, dan sebuah tombak muncul. Tombak reinkarnasi ini dulunya adalah senjata tempurku, tetapi sudah rusak parah dan tidak ada kekuatan tersisa. Namun, saya telah menyegel dua kekuatan di dalamnya. Jika kedua kekuatan ini dilepaskan sepenuhnya, mereka dapat membunuh ahli manapun di bawah wilayah Kaisar. Kata Kaisar reinkarnasi, itu bisa membunuh ahli manapun di bawah pangkat Kaisar. Lu Ming kaget, lalu gembira. Harta karun seperti itu sungguh menantang surga. Di saat kritis, itu adalah harta karun yang pasti bisa membalikkan keadaan dan menyelamatkan nyawanya. Itu benar, tentu saja, hanya ada dua kekuatan. Setelah Anda menggunakannya, tidak ada lagi. Ambil mereka. Kaisar reinkarnasi menyerahkan tombak reinkarnasi kepada Lu Ming, yang menerimanya dengan gembira. Oke, aku akan mengirimmu keluar sekarang, kata Kaisar reinkarnasi. Senior, bolehkah saya tinggal di sini sebentar? Saya ingin berkultivasi di sini, kata Lu Ming. Sebelumnya, dia telah mengalami 9 masa kehidupan. Adegan-adegan itu seperti 9 kehidupan nyata. Lu Ming telah belajar banyak. Dia merasa akan membuat terobosan di dunia kekacauan. Satu langkah lagi maka ia akan menjadi seorang setengah biksu. Selama dia mampu menerobos ke alam setengah biksu, maka kekuatannya akan meroket. Dia akan lebih percaya diri saat keluar. Tidak apa-apa, kamu bisa terus berkultivasi, kata Kaisar reinkarnasi. Lu Ming mengangguk lalu duduk bersila. Dia mengeluarkan pohon kuno pemahaman jalan dan mulai memahaminya dengan tenang. Pohon kuno yang memahami jalan. Sepertinya anak kecil ini memiliki lebih banyak rahasia daripada yang kukira. Kaisar reinkarnasi tertegun sejenak, lalu dia tersenyum. Domain kekacauan di tubuh Lu Ming bergetar naik turun. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Ledakan. Domain kekacauan di tubuh Lu Ming tiba-tiba bergetar hebat dan kemudian meluas dengan aura yang mengesankan. Domain terhebat. Setelah melalui 9 reinkarnasi, Lu Ming mendapat pencerahan dan akhirnya membuat terobosan dalam domain chaos hingga ekstrim. Domain primal chaos terhebat jauh lebih kuat daripada domain primal chaos level 9. Begitu alam kekacauan ditembus, inti penting dalam tubuh Lu Ming juga mengamuk. Ia bersiul dan melompat, kecepatannya meningkat. Basis budidayanya akan menerobos. Lu Ming melambaikan tangannya dan setumpuk besar batu permata mentah kelas menengah muncul di tanah. Lu Ming mengedarkan kekuatan melahap dan melahap batu permata mentah dengan liar, mulai memurnikannya. 3 hari kemudian, Lu Ming telah memurnikan batu permata mentah dalam jumlah yang tidak diketahui. Auranya tiba-tiba meningkat secara eksplosif, membentuk pilar ki primordial yang melesat langsung ke atas ruang rahasia. Namun, ruang rahasia ini sangat kokoh. Kolom ki inti penting Lu Ming bergegas ke atas dan tidak ada reaksi sama sekali. Saat ini, Lu Ming membuka matanya. Dia akhirnya berhasil menembus tahap pertama dari setengah sein. Setelah menerobos ke alam setengah sein, kekuatan tempurnya meningkat secara dramatis. Dia sekarang yakin bahwa dia bisa menekan Tao Ti sendirian. Anak kecil, aku hampir lupa. Saya bisa melihat jejak kekacauan ki di tubuh Anda. Izinkan saya memberi Anda kesempatan lagi. Kaisar reinkarnasi muncul dan berjalan mendekat. Aliran ki muncul di tangannya dan mulai melingkari lengannya. Titik. Kekacauan ki. Ini adalah kekacauan ki yang sebenarnya. Mata Lu Ming melebar karena terkejut.
Dia bisa segera merasakan bahwa arus di lengan kaisar reinkarnasi adalah ki yang benar-benar kacau. Meskipun dia mengolah domain kekacauan, dia belum pernah melihat kekacauan ki yang sebenarnya. Itu benar, ini adalah gumpalan ki yang benar-benar kacau. Saya mendapatkannya sebelum perang besar. Saya awalnya ingin menyempurnakannya menjadi tombak reinkarnasi, tetapi setelah perang besar, saya menyerah. Sekarang, aku akan memberikannya padamu. Sempurnakan itu ke dalam tubuh roh Anda, dan kekuatan tubuh roh Anda akan meningkat pesat. Lu Ming, tutup matamu. Aku akan membantumu, teriak kaisar reinkarnasi. Lu Ming dengan cepat menutup matanya dan menyatu dengan pikirannya. Kaisar reinkarnasi melambaikan tangannya, dan gumpalan ki yang kacau terbang keluar dan memasuki tubuh Lu Ming. Puff! Tubuh Lu Ming gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Ki kekacauan adalah ki asal antara langit dan bumi. Bahkan gumpalannya pun bisa meruntuhkan gunung. Itu sangat berat. Begitu chaos ki memasuki tubuh Lu Ming, dia merasa tubuhnya akan hancur. Tunggu, ada jejak kekacauan ki di tubuhmu. Kamu seharusnya bisa memperbaikinya. Suara kaisar reinkarnasi terdengar di telinga Lu Ming. Kemudian, seberkas cahaya dipancarkan dari tangan kaisar reinkarnasi dan menyelimuti Lu Ming. Seketika, Lu Ming merasakan tekanan pada tubuhnya mereda. Dia kemudian memfokuskan pikirannya dan mulai menyempurnakan dengan sekuat tenaga. Perlahan, gumpalan ki yang benar-benar kacau terjalin dengan gumpalan ki yang kacau di tubuhnya dan meresap ke dalam tubuh Lu Ming. Tubuhnya perlahan menjadi lebih kuat. Saat ini, di jembatan ketidakberdayaan, banyak pemuda yang duduk bersila. Mereka adalah Huang Ling, Pangeran Gagak Emas ke-10, Tao Ti, dan yang lainnya. Lebih dari 40 favorit surga yang melompat ke pusaran semuanya ada di sini. Pada saat ini, semua favorit surga membuka mata mereka, dan mereka semua bingung. Apa yang terjadi? Saya ingat dengan jelas meminum sup nenek Meng dan melompat ke pusaran air. Kenapa aku masih di sini? Seseorang bertanya, penuh keraguan. Saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa saya jatuh ke dalam kegelapan dan kehilangan kesadaran. Ketika saya bangun, saya sudah ada di sini. Aku juga sama. Yang lainnya mengangguk. Sepertinya mereka berbeda dari Lu Ming. Lu Ming dapat mengingat semua yang terjadi dalam 9 reinkarnasinya, tetapi orang-orang ini sepertinya telah melupakannya. Tubuh Pangeran Gagak Emas yang ke-10 dipenuhi api. Dia berdiri dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Ketika dia tidak melihat Meng Po, dia menghela nafas panjang. Sepertinya kita sudah keluar setelah memasuki reinkarnasi. Siapakah yang memperoleh warisan kaisar reinkarnasi? Kata Pangeran Gagak Emas ke-10 dengan dingin. Semua orang saling berpandangan. Mereka juga ingin tahu siapa yang memperoleh warisan kaisar reinkarnasi. Orang yang memperoleh warisan kaisar reinkarnasi pasti ada di antara kita. Sebaiknya beritahu kami. Jangan mencoba menyimpannya sendiri. Kata Tao Ti dingin. Tubuhnya bergerak dan menghalangi jalan mundur jembatan ketidakberdayaan. Dia menatap kerumunan itu dengan tatapan garang. Kerumunan saling memandang dengan bingung. Untuk sesaat, pemandangan menjadi tenang, dan suasana menjadi sedikit berat. Sebelum kita mengetahui siapa yang mendapat warisan kaisar reinkarnasi, kita akan tinggal di sini dulu. Tidak ada yang bisa pergi. Tao Ti itu sangat sombong. Sepertinya ada satu orang yang hilang dari grup kita. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Itu adalah Sima Liang, dan pandangannya beralih ke Huang Ling. Itu benar, satu orang hilang. Lu Ming tidak ada di sini. Kata seorang pemuda berpakaian bulu hitam. Dia adalah Tuan Muda Tianying dari Istana Burung Surgawi. Mata Huang Ling dipenuhi keraguan. Mengapa Lu Ming tidak ada di sini? Benar sekali. Mungkinkah Lu Ming telah memperoleh warisan tersebut dan sekarang menerimanya? Petik 2. Mungkin dia sudah pergi. Beberapa orang mulai menebak-nebak. Kami akan menunggu di sini. Jika Lu Ming belum keluar, dia pasti akan keluar nanti. Jika dia tidak keluar setelah beberapa saat, kami akan keluar dan mencarinya. Mata Pangeran Gagak Emas ke-10 bersinar dengan cahaya yang tajam. Kaisar reinkarnasi adalah kaisar sejati yang dapat mengendalikan hukum reinkarnasi. Warisannya bahkan lebih berharga daripada warisan kaisar bela diri 1000 pembunuh. Siapa yang tidak tergoda? Segera, semua orang mulai menunggu dengan tenang di jembatan ketidakberdayaan. Lu Ming,
Di sisi lain, fokus pada penyempurnaan Qi yang kacau. Perlahan, gumpalan Qi yang kacau meresap ke dalam tubuh Lu Ming dan menyebar ke setiap sel, memberi setiap bagian tubuh Lu Ming gumpalan Qi yang kacau. Setelah beberapa hari, Lu Ming akhirnya berhasil sepenuhnya menyempurnakan gumpalan Qi yang kacau. Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan melompat. Kekuatan yang sangat kuat. Lu Ming merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Pukulannya lebih berat dari gunung. Kini, ia merasa bahwa ia bisa membunuh seorang setengah biksu yang telah memahami hukum hanya dengan kekuatan fisiknya. Lu Ming, meskipun tubuh rohmu saat ini masih merupakan tubuh roh surgawi tingkat rendah, dalam hal kekuatan, itu tidak lebih lemah dari tubuh roh surgawi tingkat menengah. Suara Kaisar Reinkarnasi terdengar. Terima kasih banyak, senior. Senior, kamu. Lu Ming berdiri dan hendak membungkuk kepada Kaisar Reinkarnasi ketika dia menyadari bahwa tubuh Kaisar Reinkarnasi telah menjadi sangat halus, seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Dia mengerti bahwa Kaisar Reinkarnasi telah menggunakan kekuatan jiwanya yang terakhir untuk membantunya. Maaf, senior. Hati Lu Ming dipenuhi dengan rasa permintaan maaf yang mendalam. Dia merasa hidungnya sedikit masam. Anak kecil, jangan salahkan dirimu sendiri. Gumpalan jiwaku ini akan segera menghilang. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Sekarang, aku akan mengirimmu keluar. Pergi dan jelajahi dunia secepat mungkin. Kemudian, Kaisar Reinkarnasi melambaikan tangannya. Lu Ming merasakan tubuhnya menegang. Dia meninggalkan ruang rahasia dan sampai ke tempat kosong. Ada pusaran hitam di depannya. Senior, saya pasti akan menemukan penerus yang cocok untuk Anda agar warisan Anda dapat diwariskan. Lu Ming diam-diam bersumpah di dalam hatinya dan kemudian melangkah ke pusaran. Saat berikutnya, Lu Ming melewati pusaran dan sebuah jembatan muncul di depannya. Itu adalah jembatan ketidakberdayaan. Lu Ming mengambil satu langkah dan melangkah ke jembatan ketidakberdayaan. Di jembatan ketidakberdayaan, mata semua orang tertuju pada Lu Ming. Mata mereka dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala. Semuanya, sudah lama tidak bertemu, kuharap kalian baik-baik saja. Lu Ming tersenyum. Lu Ming, kamu akhirnya keluar. Katakan padaku, apakah kamu mendapatkan warisan Kaisar Reinkarnasi? Pangeran Gagak Emas ke-10 memancarkan aura yang kuat dan mengunci Lu Ming. Warisan Kaisar Reinkarnasi. Mengapa kamu mengatakan itu? Lu Ming pura-pura bingung. Lu Ming, aku tahu kamu akan menyangkalnya. Kami semua muncul di sini pada waktu yang sama. Anda satu-satunya yang keluar beberapa hari lebih lambat dari yang lain. Kamu pasti telah mendapatkan warisan Kaisar Reinkarnasi. Taoti membuka mulutnya dan melangkah mendekat. Hanya karena aku terlambat, apakah itu berarti aku telah memperoleh warisan Kaisar Reinkarnasi? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Semuanya, ini sangat sederhana. Selama kita melumpuhkannya dan mencari jiwanya, semuanya akan menjadi jelas. Saat itu, dia masih harus memuntahkan semuanya. Sebuah suara dingin terdengar. Itu adalah Sima Liang. Sejak awal perebutan peta dan kunci makam Raja Samsara, dia dirugikan di tangan Lu Ming dan Huang Ling. Kemudian, dia dan Zhao Kuang ingin bekerja sama dengan Lu Ming dan Huang Ling tetapi diusir oleh Lu Ming. Ini merupakan penghinaan besar. Dia telah mencari kesempatan untuk membunuh Lu Ming. Sekarang dia memiliki kesempatan seperti itu, tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Dia segera menambahkan bahan bakar ke api. Tatapan dingin Lu Ming beralih ke Sima Liang. Kamu sedang mencari kematian. Ekspresi Sima Liang berubah, dan dia sedikit ketakutan. Namun, ketika dia memikirkan fakta bahwa ada begitu banyak ahli yang hadir, dia menjadi lebih berani dan berkata, ada apa? Apakah saya mengutarakan pendapat Anda? Kamu ingin membunuhku? Huff, ada begitu banyak orang di sini, kamu tidak akan punya kesempatan hari ini. Itu benar, Lu Ming, kamu harus menyerahkan warisan Kaisar Samsara. Tuan Muda Tianying berkata dengan dingin. Bang, Pangeran Gagak Emas ke-10 mengambil langkah maju, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh api ilahi matahari besar. Jika kamu tidak mau mengakuinya, maka aku akan mencari jiwamu. Gagak Emas, apa yang kamu lakukan? Mati, teriak Huang Ling saat api abadi menyebar dari tubuhnya. Aura kuatnya melonjak menuju Pangeran Gagak Emas ke-10. Huang Ling, sebaiknya kau berdiri saja di sana dengan patuh.
Kata Taoti dengan dingin. Ia mengambil satu langkah ke depan dan berdiri di depan Bilin. Semuanya, ayo cari jiwanya secara langsung. Selain warisan Kaisar Reinkarnasi, ada rahasia lain pada orang ini. Ayo kumpulkan mereka. Sima Liang berteriak, sangat arogan. Kamu sedang mencari kematian. Lu Ming memandang Sima Liang dengan dingin dan maju selangkah, berjalan ke arahnya. Siapa yang ingin kamu bunuh? Tetaplah di sini, kata putra mahkota ke-10 gagak emas dengan dingin sambil mencakar Lu Ming. Namun, keinginan angin dan guntur melintas di tubuh Lu Ming saat dia menggunakan langkah angin yang menggelegar. Dalam sekejap, Lu Ming menghindari serangan pangeran gagak emas ke-10 dan muncul di depan Sima Liang dalam sekejap. Lalu, dia mengulurkan tangannya untuk meraih Sima Liang. Sima Liang kaget. Dia melepaskan semua kultivasinya dan tombak surgawi muncul di tangannya, yang kemudian diayunkannya ke arah Lu Ming. Membunuh. Lu Ming tiba-tiba berteriak dan menggunakan teknik pedang dewa. Dua sinar cahaya hitam keluar dari matanya dan meledak ke arah dewa spiritual Sima Liang. Seketika Sima Liang menjerit kesakitan dan tangannya membeku. Ketika seorang seniman bela diri membuat terobosan dalam kultivasinya, mereka juga akan mengambil kesempatan untuk memadatkan jiwa mereka, dan kekuatan jiwa mereka juga akan meningkat. Ketika Lu Ming menerobos ke tahap pertama dari setengah orang suci, kekuatan jiwanya juga meningkat. Kekuatan jiwanya sudah setara dengan alam setengah sein tahap ketiga. Sekarang setelah dia meningkat, dia sangat dekat dengan kekuatan jiwa alam suci. Setelah menggunakan teknik pedang ilahi, bahkan jika Sima Liang memiliki harta pertahanan spiritual ilahi, dia masih sangat terpengaruh. Gerakan Taoti Sima Liang berhenti sejenak. Cakar Lu Ming telah mencengkeram tenggorokannya. Sebuah kekuatan mengerikan meledak dan melonjak ke dalam tubuh Sima Liang. Inti penting Sima Liang segera tersebar. Tulang-tulang di tubuhnya retak dan banyak di antaranya patah. Lepaskan aku. Mata Sima Liang dipenuhi ketakutan. Aku akan melepaskanmu. Aku sudah memberimu kesempatan. Kaulah yang mencari kematian. Aku tidak bisa membantumu. Lu Ming berkata dengan dingin. Lu Ming, sebaiknya kau biarkan dia pergi. Kata Pangeran Gagak Emas ke-10, matanya bersinar dengan cahaya keemasan dan niat membunuh yang dingin. Dialah yang membebaskan Lu Ming dari genggamannya. Dia meraih Sima Liang dan membuatnya merasa sangat malu. Kau ingin aku melepaskannya? Kamu pikir kamu siapa? Lu Ming memandang Pangeran Gagak Emas ke-10, tidak memberinya wajah sama sekali. Di telapak tangannya, kekuatan dahsyat tiba-tiba meledak. Bang! Tubuh Sima Liang meledak di tangan Lu Ming. Kemudian, dia dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan dan berubah menjadi abu. Yang lain terkesiap. Bagaimana kemampuan Lu Ming bisa begitu menakutkan? Kemampuan Sima Liang jelas tidak lemah. Dia setara dengan sebagian besar orang di tempat kejadian. Namun, dia bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun melawan Lu Ming. Dia lemah seperti bayi dan tidak bisa melawan sama sekali. Tuan Muda Tianying, khususnya, telah berbicara dengan Lu Ming sebelumnya dan menggigil. Itu hanya serangan mendadak dengan mengandalkan teknik serangan jiwa. Anda sedang mendekati kematian. Membunuh, teriak putra mahkota Gagak Emas yang ke-10 dengan dingin. Dengan kilatan cahaya keemasan, dia menerkam ke arah Lu Ming. Lu Ming sebenarnya berani mencaci maki dia. Dia sama sekali tidak tahu apa itu kematian. Cakar emas Pangeran Gagak yang ke-10 berubah menjadi cakar gagak emas, diliputi oleh api matahari ilahi. Dia mencakar Lu Ming, ingin membunuhnya dengan satu cakar. Auranya sangat menakutkan. Di samping, Huang Ling ingin membantu tetapi dihadang oleh Tao Tai. Yang lain memandang dengan dingin. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Dia berdiri diam dan telapak tangannya seperti pisau, menebas Pangeran Gagak Emas ke-10. Lu Ming sebenarnya ingin melawan Pangeran Gagak Emas ke-10 dalam pertarungan jarak dekat. Dia benar-benar mencari kematian. Tubuh Gagak Emas sangat kuat sejak awal. Tubuh Pangeran Gagak Emas ke-10 setara dengan tubuh spiritual surgawi tingkat rendah. Ditambah dengan masuknya hukum, ini bahkan lebih menakutkan. Lu Ming tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertarungan jarak dekat. Beberapa orang mau tidak mau mengejek Lu Ming ketika mereka melihat bahwa dia akan mengambil cakar emas Pangeran Gagak ke-10 dengan telapak tangannya. Bang! Telapak tangan Lu Ming mendarat di cakar Pangeran Gagak Emas ke-10, dan suara logam terdengar.
Ekspresi Pangeran Gagak Emas ke-10 berubah drastis. Dia mengeluarkan raungan marah dan mengeluarkan bayangan cakar. Telapak tangan Lu Ming juga terus-menerus menyerang. Dalam sekejap, keduanya bentrok langsung dan bertukar puluhan gerakan. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah setelah beberapa lusin gerakan, Pangeran ke-10 Gagak Emas terpaksa mundur. Dia mundur beberapa langkah sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya. Telapak tangannya sedikit gemetar dan darah mengalir keluar. Dalam konfrontasi langsung, dia sama sekali bukan tandingan Lu Ming. Cakarnya retak karena benturan tersebut. Yang lainnya tercengang. Bagaimana ini mungkin? Dalam pertarungan langsung, Lu Ming sebenarnya lebih unggul dalam hal kekuatan fisik, dan dia telah melukai Pangeran Gagak Emas ke-10. Giliranku, Lu Ming melolong panjang dan menyerang Pangeran ke-10. Domain kekacauan miliknya, yang telah mencapai puncaknya, menutupi seluruh tubuhnya. Dia menggunakan penjara untuk menekan seni surgawi dan menyerang Pangeran ke-10 dengan gila-gilaan. Gan, dengan pekikan, putra mahkota ke-10 Gagak Emas berubah menjadi wujud aslinya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, seperti matahari kecil. Dia mengepakkan sayapnya dan menebas Lu Ming. Namun, begitu dia melakukan kontak dengan Lu Ming, tubuhnya gemetar seolah terkoyak. Sanfire ilahi dan hukum apinya sepenuhnya ditekan oleh domain kekacauan pamungkas Lu Ming. Ledakan, bulu emas menari-nari di langit. Pangeran Gagak Emas ke-10 sangat marah. Dia mengulurkan 3 cakar ke arah Lu Ming, tetapi dipukul mundur oleh pukulan Lu Ming. Sangat kuat, semua orang terkejut. Kekuatan tempur Lu Ming begitu kuat sehingga dia bisa menekan Pangeran Gagak Emas ke-10. Dia membuat terobosan. Dia sudah menakutkan ketika dia berada di alam bela diri kerajaan tingkat 9. Kini, setelah ia berhasil menembus alam setengah biksu, maka kekuatan tempurnya pasti jauh lebih kuat. Seseorang berkata, "Tao Ti, datang dan bantu aku." Pangeran Gagak Emas yang ke-10 meraung. Mengaum. Tao Ti berubah menjadi wujud aslinya dan hendak bergegas membantu, tapi Huang Ling memblokirnya. "Huang Ling, biarkan dia mendatangiku bersama. Aku akan menghajarnya bersama hari ini," kata Lu Ming. Mata roh Phoenix bersinar dengan cahaya yang aneh. Lalu, dia benar-benar mengelak. Tao Ti itu meraung dan menerkam ke arah Lu Ming. "Membunuh!" Lu Ming berteriak dan meluncurkan teknik pedang dewa. Dia kemudian mengangkat tangannya dan melemparkan cap kekacauan yang membalikkan langit ke arah Tao Ti. Segel primal chaos yang memutar langit menekan ke bawah, hampir menghancurkan kota Tao Ti. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming seperti dewa perang saat ia melancarkan badai serangan ke Pangeran Gagak Emas ke-10. Pangeran Gagak Emas ke-10 terpaksa mundur dan melolong marah. Pada akhirnya, Lu Ming meraih salah satu sayap Pangeran ke-10 Gagak Emas, mengangkatnya, dan melemparkannya ke arah Tao Ti yang menyerang. Dengan ledakan, Pangeran ke-10 Gagak Emas dan Tao Ti bertabrakan, dan suara patah tulang terdengar. Bas! Di langit, sebuah stempel besar yang membalikkan langit muncul dan menekan Pangeran ke-10 Gagak Emas dan Tao Ti. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan yang lain terus mundur ke kedua ujung jembatan ketidakberdayaan, takut terpengaruh. Pangeran Gagak Emas ke-10 dan Tao Ti melolong saat mereka melawan dengan sekuat tenaga. Namun, itu tidak ada gunanya. Lu Ming telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan segel Empyrean yang kacau. Itu sangat kuat. Tubuh Pangeran Gagak Emas ke-10 dan Tao Ti bergetar hebat saat mereka dipaksa jatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Semua orang saling memandang dengan mata tidak percaya. Lu Ming bertarung 1 lawan 2, dan dia benar-benar telah menekan Pangeran ke-10 Gagak Emas dan Tao Ti sedemikian rupa sehingga mereka terbaring di tanah dan muntah darah. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan tempur Lu Ming sangat kuat. Mereka telah mengetahui hal ini sebelumnya. Sekarang setelah Lu Ming menerobos, mereka awalnya berspekulasi bahwa Lu Ming bisa bertarung dengan salah satu dari mereka atau bahkan menang. Namun, dia telah menghancurkannya sepenuhnya. Ini terlalu mengerikan. Mereka tidak tahu bahwa tubuh roh Lu Ming telah memurnikan sedikit ki kekacauan yang sebenarnya. Meskipun itu masih merupakan tubuh roh surgawi tingkat rendah, itu sudah setara dengan tubuh roh surgawi tingkat menengah. Secara alami, dia akan mampu menghancurkan Pangeran Gagak Emas dan Tao Ti yang ke-10. Membunuh.
Tombak naga hitam muncul di tangan Lu Ming dan dia menyerang Pangeran ke-10 Gagak Emas dan Tao Ti. Ayo pergi! Pangeran Gagak Emas ke-10 dan Tao Ti mengeluarkan raungan keras saat mereka tiba-tiba menyerbu ke sisi lain jembatan ketidakberdayaan. Mereka berlari kembali ke tempat asal mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Mata Lu Ming berkedip tapi dia tidak mengejarnya. Pada saat ini, yang lain memandang Lu Ming dengan ketakutan dan kesungguhan. Bahkan favorit surga lainnya yang setingkat dengan Pangeran Gagak Emas ke-10 tidak terkecuali. Lu Ming, kekuatan tempurmu menjadi lebih kuat. Aku sama sekali bukan tandinganmu. Huang Ling berjalan mendekat dan tersenyum. Ayo keluar. Lu Ming tersenyum dan tidak banyak bicara. Dia berjalan kembali ke arah mereka datang. Favorit surga lainnya tetap diam. Akhirnya, mereka saling memandang dan kembali ke tempat asal mereka. Meskipun mereka semua menduga bahwa warisan Kaisar Samsara kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Lu Ming, kekuatan tempur yang baru saja ditunjukkan Lu Ming terlalu kuat. Lalu bagaimana jika itu jatuh ke tangan Lu Ming? Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka harus bergabung untuk melawan Lu Ming. Namun, dilihat dari kekuatan tempur Lu Ming, mereka harus membayar mahal bahkan jika mereka bergabung. Mereka tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati sebelum mereka bisa menjatuhkan Lu Ming. Siapa di antara mereka yang mau mengambil risiko ini? Lu Ming dan Huang Ling berjalan di depan. Mereka segera melewati jalan kecil dan sampai di area di mana kumpulan makam itu berada. Namun, saat mereka masuk ke dalam makam kali ini, tidak ada pergerakan dari makam tersebut. Tidak ada tokoh ilusi yang keluar untuk menyerang mereka. Mereka melewati makam dengan mudah dan sampai di lorong yang panjang. Di depannya, Pangeran Gagak Emas ke-10 dan Tao Ti melihat Lu Ming mendekat dan segera berlari dengan liar melewati lorong. Lu Ming mencibir dan melangkah ke lorong bersama Huang Ling. Dia melangkah maju, dan yang lain mengikuti di belakangnya. Hal yang menakjubkan adalah ketika mereka masuk sebelumnya, mereka membutuhkan waktu setengah bulan untuk melewati lorong tersebut. Kali ini, mereka hanya menggunakan 1 hari untuk mencapai akhir. Mereka melihat gunung yang terbelah oleh tombak itu. Lu Ming tidak bisa tidak memikirkan tombak reinkarnasi yang diberikan Kaisar Reinkarnasi kepadanya. Tampaknya itu adalah tombak yang terbentuk setelah perpaduan 10 kunci. Bas, bas. Begitu mereka keluar dari lorong, Pangeran Gagak Emas ke-10 dan Tao Ti melirik Lu Ming dengan dingin, lalu melayang ke langit dan terbang ke kejauhan. Tapi tepat pada saat ini, cahaya pedang yang mengerikan muncul di langit di depan dan menebas ke arah Pangeran Gagak Emas yang ke-10. Cahaya pedang ini tampak seperti pedang besi berkarat. Itu menembus kehampaan dan tingginya ratusan ribu kaki. Di saat yang sama, ada juga tombak menakutkan yang juga tertutup karat. Itu sangat besar saat menyerang Tao Ti. Siapa di sana? Kamu sedang mencari kematian. Pangeran Gagak Emas yang ke-10 menjerit panjang dan terbang ke langit. Api ilahi matahari menyala dengan ganas, dan salah satu cakarnya tumbuh dengan cepat saat dia mencoba meraih pedang besi itu. Pada saat yang sama, Tao Ti meraung dan menembakkan cahaya destruktif ke arah tombak. Ledakan, ledakan. Dengan 2 ledakan keras, sosok Pangeran Gagak Emas ke-10 dan Tao Ti dihadang. Mereka digantung di udara. Bahkan dengan kekuatan tempur mereka, mereka tidak dapat bergegas keluar. Mata mereka bagaikan kilat saat mereka melihat ke depan. Di depannya, 2 sosok melayang di udara. Kedua sosok itu sama-sama mengenakan baju besi berkarat, dan tubuh mereka dipenuhi aura kematian yang kuat. Perbedaannya adalah yang satu memegang pedang dan yang lainnya memegang tombak. Mayat hidup, dan 2 di antaranya berada di alam suci. Apa yang sedang terjadi? Para undead sebenarnya menyerang Pangeran Gagak Emas yang ke-10. Pada saat ini, Lu Ming dan yang lainnya bergegas keluar dari lorong satu demi satu. Seseorang bertanya dengan ragu. Bunuh-bunuh. Kedua biksu undead melangkah maju dan menyerang Pangeran ke-10 Gagak Emas dan Tao Ti. Brengsek. Pangeran Gagak Emas ke-10 dan Tao Ti meraung marah. Mereka hanya bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk bertarung. Seketika, 2 bola cahaya terang meledak di langit. Ayo pergi. Beberapa pemuda berkata sambil terbang ke arah lain. Meskipun dia tidak tahu mengapa kedua orang suci undead menyerang Pangeran ke-10 Gagak Emas dan Tao Ti, lebih baik pergi secepat mungkin saat mereka sedang sibuk. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang mengerikan mengguncang langit dan bumi.
Cahaya destruktif melesat ke arah beberapa hewan favorit surga yang terbang dengan kecepatan tinggi. Tidak baik, cepat mundur. Beberapa favorit surga meraung dan menyerang. Namun, saat seberkas cahaya lewat, beberapa favorit surga mundur dan darah mengalir keluar dari mulut mereka. Sein, ini Sein lagi. Beberapa elit berteriak. Mengaum, mengaum, raungan terdengar. Di sebelah kiri mereka, beberapa makhluk raksasa melangkah di udara, memancarkan aura yang mengerikan. Itu adalah aura suci. Makhluk-makhluk besar itu semuanya adalah binatang buas, dan mereka semua berada di alam suci. Kemudian, suara gemuruh keras terdengar dari kanan. Tekanan mengerikan menyebar ke arah Luming dan yang lainnya. Beberapa sosok muncul. Setiap sosok bermandikan cahaya cemerlang. Wajah mereka tidak dapat dilihat dengan jelas, namun aura mereka jelas merupakan milik para suci. Di saat yang sama, aura kuat menyebar dari atas kepala mereka. Beberapa orang suci juga muncul. Ada 12 ahli alam suci. Apa yang mereka inginkan? Wajah seorang pemuda menjadi pucat. Para ahli alam Sein ini jelas berasal dari berbagai ras di medan perang 100 klan. Mereka biasanya memerintah wilayahnya sendiri, tapi sebenarnya mereka berkumpul di sini hari ini. Membunuh mereka semua. Sebuah suara penuh niat membunuh datang dari langit. Bunuh. Mengaum. Binatang buas dari tahap Sein dan ras aneh lainnya menyerang Luming dan yang lainnya. Selain 2 undead, ada total 10 orang suci yang melancarkan serangan mengerikan ke Luming dan yang lainnya. Seketika, favorit surga diledakkan ke udara dan mati. Bas. Sinar cakar yang menakutkan ditujukan ke Luming, tapi dia meninju dan menghancurkannya. Adegan itu terjadi dalam pertempuran yang kacau balau. Setelah itu, beberapa jeritan terdengar saat beberapa orang jenius terbunuh. Seorang suci tidak hanya menguasai hukum, tetapi juga memadatkan kekuatan suci. Energi suci benar-benar berbeda dari Zhen Yuan dan kekuatan iblis. Ini adalah peningkatan kualitatif. Energi Sein sangat kuat dan dapat dengan mudah menghancurkan Zhen Yuan dan kekuatan iblis. Meskipun para jenius ini sangat kuat, kecuali mereka memasuki alam setengah Sein tingkat ketiga, mereka masih akan kesulitan untuk bertarung melawan seorang Sein. Mengenakan biaya, ayo kita keluar bersama-sama. Seseorang berteriak, menghadapi 10 orang suci, mereka harus bekerja sama untuk mendapatkan kesempatan. Membunuh, Luming dan Huang Ling berlari ke kiri. Paragon lainnya berkumpul dan menyerang Luming. Mengaum, mengaum. Beberapa binatang iblis alam suci yang besar meraung dan menyerang Luming. Salah satunya tampak seperti kadal raksasa dengan duri tulang di sekujur tubuhnya. Panjangnya setidaknya beberapa ratus meter. Ia mengulurkan cakarnya yang besar dan mencakar Luming. Ini adalah binatang buas yang berada di tingkat bawah alam Sein cerah. Luming melayangkan pukulan ke cakar tajam binatang itu. Bang! Pukulan Luming mendarat di cakar tajam binatang itu. Tubuh besar binatang itu terpaksa mundur. Dari segi kekuatan, dia bukan tandingan Luming. Pangeran Gagak Emas ke-10 dan Tao Ti mampu bertarung melawan para biksu biasa. Dengan kekuatan tempur Luming, dia bisa dengan mudah menekan monster alam suci biasa. Saat binatang raksasa itu mundur, Luming dan yang lainnya menyerang ke depan dengan kecepatan tinggi. Hentikan mereka, binatang buas lainnya meraung keras. Beberapa dari mereka di langit juga menyerang Luming dan yang lainnya. Ayo serang bersama, mati, teriak Huang Ling. Nyala api abadi membakar tubuhnya, dan seekor burung phoenix yang menyala-nyala berlari menuju seekor binatang buas. Tanda tanya. Petir memenuhi udara. Ye Dongfang berada di samping roh phoenix. Langit dipenuhi dengan halilintar, membentuk pedang halilintar besar yang menebas binatang buas. Salah satu lengan pemuda berjubah kuning itu tiba-tiba membesar. Wajahnya ditutupi batu. Dia meninju langit dan memblokir Sein. Adapun favorit surga lainnya, mereka berkumpul dan menyerang dengan segala macam metode.